Selamat pagi anak-anak kelas 1. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pak Guru harapkan semuanya dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran. Nah, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Jangan lupa sebelum belajar untuk dipersiapkan dulu alat tulisnya dan alat belajarnya sambil menyimak penjelasan dari Pak Guru berikut ini. Dan jangan lupa untuk berdoa sebelum belajar. Salam sehat dan semangat. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar di tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku, dan di subtema 2, hewan di sekitarku. Pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Nah, kita tahu bahwa hewan merupakan benda hidup. Benda hidup disebut juga makhluk hidup. Ada banyak jenis hewan di sekitar kita. Ada hewan peliharaan dan ada hewan liar. Tempat tinggalnya berbeda-beda, ukuran badannya juga berbeda, cara bergeraknya pun berbeda. Hewan termasuk makhluk hidup ciptaan Tuhan. Hewan peliharaan harus dirawat dan disayangi. Nah, kalian tentunya juga punya hewan peliharaan, bukan? Nah, pembelajaran hari ini memiliki tujuan. Pak Guru harapkan nanti kalian setelah belajar dapat menulis ungkapan pemberitahuan dan dapat menyampaikan kegiatan merawat hewan di rumah. Juga Pak Guru harapkan kalian dapat memperagakan gerak anggota tubuh menirukan gerak alam dan dapat mempraktekkan gerak dasar melompat dan memutar sesuai irama atau ketukan tanpa iringan musik. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, kalian simak hewan peliharaan Benny berikut. Benny mempunyai hewan peliharaan kucing. Nah, di sini Benny merawat hewan peliharaannya, di antaranya memberi makan, memandikannya, terus membersihkan kandangnya, dan mengajaknya bermain. Kucing merupakan hewan yang ada di sekitar kita. Ada kucing yang berkeliaran di luar rumah, ada kucing yang dipelihara di dalam rumah. Benny memiliki kucing peliharaan. Benny sangat menyayangi kucing tersebut. Benny selalu merawat kucingnya. Setiap hari Benny memberi makan dan minum. Benny juga membersihkan badan dan kukunya. Kucing Benny bersih dan sehat. Benny senang bermain bersamanya. Hewan peliharaan harus dirawat dengan baik. Nah, kalau kalian punya hewan peliharaan, kalian juga harus merawatnya dengan baik. Jangan sampai hewan peliharaan kalian hanya dibiarkan terlantar. Nanti kalian akan memperoleh manfaat apabila hewan peliharaan kalian rawat dengan baik. Perhatikan gambar kandang kucing peliharaan Benny berikut ini. Nah, di sini Benny punya kandang kucing dan di samping kandang kucingnya Benny kasih pemberitahuan ini. Ada tulisannya, dilarang memberi makan sembarangan. Nah, bagaimana dengan hewan peliharaan kalian? Apakah juga punya kandang? Benny memberikan tulisan pemberitahuan di sebelah kandang kucingnya. Perhatikan tulisan tersebut. Nah, di sini ada tulisan dilarang memberi makan sembarangan. Tujuannya apa Benny memberi tulisan pemberitahuan di sebelah kandang? Benny ingin memberitahukan kepada yang lain agar tidak memberi makan kucing sembarangan. Karena Benny memberi makan kucingnya secara teratur. Makanan yang diberikan untuk kucing tidak sembarangan. Hanya Benny yang boleh memberi makan pada kucingnya. Lalu semua anggota keluarga mengikuti saran Benny. Nah, jadi Benny ingin kucingnya makan dengan cara teratur supaya kesehatannya juga terjaga. Dan Benny ingin kucingnya makan yang tidak sembarangan, sehingga kesehatan kucingnya akan selalu terjaga. Jadi Benny memberikan pemberitahuan untuk ditaati orang-orang lain. Nah, sekarang ada juga
tulisan pemberitahuan yang lain. Diantaranya ini ada gambar hewan yang diberi tanda silang. Ini biasanya berada di taman atau di ruangan-ruangan tertentu, atau di rumah sakit atau di bandara. Di sini ada simbol hewan yang dikasih tanda silang. Artinya dilarang membawa hewan peliharaan. Nah, berarti di area itu atau di sekitar situ, di sekitar tanda ini, kalian dilarang untuk membawa hewan peliharaan. Sekarang perhatikan gambar ini. Ada gambar kucing yang disilang. Bagaimana ini artinya? Coba kalian tuliskan ungkapan pemberitahuan berdasarkan gambar di samping. Nah, apa ini ya ungkapan pemberitahuannya? Ada gambar kucing disilang. Coba kalian tuliskan nanti ya sebagai latihan. Kegiatan memelihara hewan peliharaan merupakan kegiatan yang menyenangkan. Kita harus mengetahui cara merawat hewan peliharaan. Hewan peliharaan harus dirawat agar dapat tumbuh dan sehat. Nah, kalau kalian punya hewan peliharaan, kalian juga harus merawatnya agar tumbuh dan sehat. Di sini teman kita Siti sedang merawat hewan peliharaan. Coba kalian amati kegiatan memelihara hewan peliharaan berikut ini. Apa hewan peliharaan Siti di sini? Ya, Siti memelihara apa ya? Siti memelihara ikan. Nah, di sini kelihatan peliharaan Siti yaitu ikan. Bagaimana ia merawatnya? Nah, ia sedang apa nih Siti? Dengan membersihkan akuarium tempat ikan tinggal. Nah, jadi ikan tempat tinggalnya bukan kandang lagi tapi akuarium. Jadi Siti merawatnya dengan membersihkan, menyikatnya akuariumnya setiap hari atau setiap 1 minggu sekali supaya tempat tinggal ikannya selalu sehat, selalu bersih. Nah, di sini Edo mempunyai hewan peliharaan. Apa ini hewan peliharaannya? Nah, Edo memelihara apa? Memelihara burung. Bagaimana ia merawatnya? Nah, Edo sedang memberi makan burungnya. Berarti Edo merawatnya dengan cara memberi makan dengan teratur. Lalu teman kalian di sini Dayu sedang merawat hewan peliharaan juga. Dayu memelihara apa ini? Nah, dapat kalian lihat di sini Dayu memelihara kelinci. Bagaimana ia merawatnya? Nah, kalian lihat kegiatan yang dilakukan Dayu adalah dengan membersihkan tubuh kelinci. Nah, di sini kalian bisa tahu dari masing-masing hewan peliharaan, mereka semuanya merawat hewan peliharaan masing-masing dengan cara yang berbeda-beda. Nah, ada yang membersihkan akuarium, ada yang memberi makan, ada yang membersihkan tubuh hewan peliharaannya. Coba nanti kalian ceritakan bagaimana kalian merawat hewan peliharaan kalian. Nah, apakah kamu juga memiliki hewan peliharaan? Coba tuliskan bagaimana caramu merawat. Sekarang perhatikan gambar berikut. Hewan memiliki cara bergerak yang berbeda-beda. Nah, di kelas Udin memberikan tebakan hewan yang dipeliharanya dengan petunjuk gerakan hewan. Nah, jadi ini Udin yang ada di depan kelas sedang memberikan petunjuk. Teman-temannya disuruh menebak hewan peliharaan Udin apa. Petunjuknya adalah dengan gerakan-gerakan. Nah, bagaimana teman-temannya? Apakah kira-kira bisa menebak hewan peliharaan Udin? Kalian juga bisa menciptakan gerakan kalian sendiri untuk menunjukkan apa hewan peliharaanmu. Nah, coba kalian ciptakan gerakan kalian sendiri untuk menunjukkan apa hewan peliharaan. Sebagai contoh, perhatikan gerak menirukan kelinci. Nah, misalnya kalian mempunyai hewan kelinci, cara menirukan gerakannya adalah
Gerakan pertama menirukan posisi berdiri kelinci, yaitu dengan tangan diletakkan di samping telinga, kaki sedikit ditekuk. Nah, ini kelinci kan bergeraknya begitu. Jadi kakinya sedikit ditekuk dan tangan diletakkan di samping telinga. Yang kedua adalah gerakan kedua menirukan gerak kelinci melompat. Bagaimana kelinci melompat? Kedua tangan tetap berada di samping telinga, kemudian kaki sedikit ditekuk, lalu lompat ke kanan satu langkah dan lompat ke kiri satu langkah. Lompat kanan, lompat kiri. Nah, itu salah satu contoh cara menirukan gerak kelinci. Nah, itu untuk menunjukkan, wah, hewan peliharaanku kelinci. Semua bisa menebak karena kalian menciptakan gerakan yang baik. Lalu ada gerakan yang ketiga, yaitu menirukan gerak kepala kelinci. Kedua tangan tetap diletakkan di samping telinga, kaki sedikit ditekuk, lalu kepala menengok ke kiri satu kali dan menengok ke kanan satu kali. Nah, itu menirukan gerakan kepala kelinci yang sedang menengok ke kiri dan ke kanan. Ada 3 jenis gerakan tadi untuk menirukan kelinci, untuk memberikan petunjuk apa hewan peliharaannya. Nah, sehingga teman-teman kalian bisa menebak itu kelinci. Yang gerakan keempat, masih ada gerakan keempat, yaitu menirukan gerakan badan kelinci. Kedua tangan diletakkan di samping telinga, kaki sedikit ditekuk, kemudian badan digoyang ke kiri dan ke kanan. Ini menirukan ekor kelinci yang sedang digerak-gerakkan. Nah, gerakan keempat. Sekarang tempat tinggal hewan. Nah, di sini kalian bisa mengetahui Udin, Edo, dan Benny sedang membaca buku tentang hewan. Mereka mengamati gambar tempat tinggal hewan. Hewan tinggal di tempat yang berbeda-beda. Ada hewan yang tinggal di darat, contohnya ayam, kelinci, dan kucing. Ada juga hewan yang tinggal di air, contohnya ikan. Lalu ada pula hewan yang dapat tinggal di air dan di darat, contohnya katak. Namun Udin merasa bingung menentukan tempat tinggal kera. Menurut Benny, kera itu tinggal di darat, tapi menurut Edo, kera tinggal di pohon. Nah, bagaimana pendapatmu? Menurutmu kera tinggal di mana? Bagaimana? Nah, kalau tempat tinggalnya ada di darat dan di air, pilihannya ada 2, darat dan di air. Tentunya pohon juga berada di darat. Nah, sehingga walaupun tinggal di pohon, di gunung, ataupun di dalam tanah, itu semuanya tinggal di darat. Nah, termasuk hewan yang tinggal di darat. Nah, bagaimana? Untuk gambar hewan di sini kalian juga bisa melihat. Nah, ada yang di air ini ikan, ada yang di darat ini ada apa ini? Jerapah, ada gajah, ada unta, kelinci, kucing, ayam. Nah, banyak sekali hewan yang tinggal di darat yang dapat kita temui. Lalu Pak Guru mempunyai gambar ini lagi. Coba kalian perhatikan, selain gambar hewan-hewan, ada gambar apa lagi? Apakah ada ungkapan pemberitahuan pada gambar tadi? Nah, kalian temukan nih, ada ungkapan pemberitahuan yang ditempel-tempel di setiap kandang hewan. Nah, coba kita amati ungkapan pemberitahuan. Yang pertama yang di tengah sini dulu. Pengunjung tidak diperkenankan memberi makan pada hewan. Nah, ini pemberitahuan yang ditunjukkan kepada pengunjung kebun binatang yang tidak boleh dia memberi makan hewan. Tuh, ada pemberitahuan tidak boleh memberi makan hewan supaya hewannya makan dengan teratur, nah, dan makanannya terjaga. Lalu ada satu lagi ungkapan pemberitahuan di sini, tidak boleh menginjak rumput. Nah, berarti
Di area sini rumputnya tidak boleh untuk diinjak. Nah, ada ungkapan pemberitahuan. Lalu di sini ada ungkapan pemberitahuan letak hewan. Gajah nih, ada anak panah, tandanya ke sana. Oh, berarti gajah arah sana. Di sini ada unta, arah panah ke sana, jadi ada unta di sana. Dan ada jerapah juga, monyet juga seperti itu. Jadi untuk memudahkan pengunjung mencari jenis hewan yang akan dilihatnya. Ayo mencoba menulis ungkapan pemberitahuan agar pengunjung menjaga kebersihan kolam. Nah, apa ungkapan pemberitahuannya agar pengunjung menjaga kebersihan kolam? Nah, misalnya ungkapan pemberitahuannya adalah dilarang membuang sampah di kolam. Nah, misalnya ungkapan pemberitahuannya ini, dilarang membuang sampah di kolam. Ini adalah ungkapan pemberitahuan kepada pengunjung supaya menjaga kebersihan kolam. Nah, contohnya seperti ini. Bisa kalian cari lagi ungkapan pemberitahuan yang lain supaya pengunjung menjaga kebersihan kolam. Kalau kamu mempunyai ide yang lain atau pendapat yang lain, bisa kalian sampaikan ke Pak Guru nanti ya. Hewan bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Di sini kalian lihat ada bangau, kelinci, katak. Semuanya bergerak, tapi caranya berbeda. Ada hewan yang bergerak dengan cara terbang. Nah, terbang menggunakan apa? Menggunakan sayap. Ada juga hewan yang bergerak dengan cara melompat. Nah, dapatkah kamu menirukan gerak hewan? Nah, contohnya di sini yang bisa kita tirukan yang melompat saja. Kita akan menirukan gerak hewan yang melompat. Perhatikan gerakan berikut. Nah, di sini ada hewan apa ini yang melompat? Katak. Nah, coba kalian nanti menirukan gerak katak melompat. Bagaimana gerak katak itu? Nah, Pak Guru beri petunjuk meloncat. Caranya adalah meloncatlah sampai batas yang ditentukan, kemudian berputar lagi ke arah yang sebelumnya, kemudian meloncat seperti katak lagi. Contohnya seperti ini. Caranya melompat, yang pertama badannya jongkok dulu, lututnya ditekuk sehingga jongkok, lalu tangannya ke bawah atau memegang lantai dan kaki menapak di tanah. Lalu lakukan lompatan atau tolakan hingga kaki badan terangkat ke atas dan melompat. Nah, itu untuk menirukan gerakan kata. Pak Guru ulang lagi. Yang pertama badannya jongkok, yang kedua kedua tangan dan kaki menapak di tanah, lalu yang ketiga diberi aba-aba lompat. Langsung kita melakukan tolakan hingga kaki dan badan terangkat ke atas lalu melompat. Coba nanti kalian tirukan gerakan katak melompat. Kemudian ada lagi gerakan katak memutar badan. Pertama sama badan jongkok, yang kedua kedua tangan dan kaki tadi masih menapak di tanah. Lalu yang selanjutnya dalam kondisi tersebut putar badan sambil melompat, badannya diputar, putar ke kanan dan putar ke kiri. Nah, karena gerakan ini agak sulit, jadi lakukan dengan hati-hati supaya badan kalian tidak terkilir ya. Diputar ke kanan dan putar ke kiri. Kalau tidak hati-hati nanti badannya bisa terkilir. Nah, contohnya di sini anak-anak yang ada di sekolah sedang melakukan
gerakan lompat kata bersama-sama. Nah, ini melakukan melompat-lompat. Apakah kamu dapat melakukan gerakan seperti ini? Coba nanti kalau bisa melakukan, kalian bisa lakukan di rumah dan direkam, kemudian dikirimkan ke Pak Guru ya. Kalau belum bisa ya berlatih dulu supaya kita supaya kita dapat melakukannya. Lalu apabila sudah bisa melakukannya, jangan lupa bersyukur, karena rasa syukur dapat kita ungkapkan setelah kita memperoleh sebuah kebaikan. Nah, rasa syukur juga dapat dilakukan dengan merawat anggota tubuh kita. Nah, tubuh yang dirawat akan selalu sehat. Akhirnya pembelajaran hari ini cukup sampai sekian. Jangan lupa nanti ada berbagai latihan tadi dikerjakan ya, untuk latihan belajar. Antara lain tadi menuliskan cara merawat hewan, menuliskan ungkapan pemberitahuan, lalu melakukan gerakan melompat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan semangat.